saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini Tuhan, walaupun via daring, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang pimpin ibadah ini, Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang sertai kami sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuliah, amin. Kita tenang, teduhkan hati kita angkat satu pujian, ujilah aku Tuhan. Bagi rajaku yang duduk
kita dengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak pemuda, remaja, GB Borpanas, dimanapun kalian berada, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkanlah kehidupan setiap anak pemuda remaja GB Borpanas pada hari ini Tuhan, Sabtu, walaupun mereka tidak dapat beribadah di gereja, mereka Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati mereka. Firman-Mu yang Hamba sampaikan boleh sungguh-sungguh memberkati mereka semua, dan kehidupan mereka dapat diubahkan menjadi pemuda remaja sebagai harapan gereja, bagi tulang punggung gereja yang mereka Tuhan tempat beribadah di GB Borpanas. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bertepatan pada hari Senin tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa dan segenap rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebab itu dan karena itu, saya pun juga bagi Balas Sidang GB Borpanas, seluruh pemuda remaja dimanapun kalian berada, kita pun sebagai warga dan bangsa Indonesia turut dan patut mensyukuri atas pertolongan Tuhan untuk bangsa negeri ini yang telah ratusan tahun dijajah oleh Belanda, oleh Jepang 3,5 tahun, dan Tuhan telah menolong sehingga boleh keluar dari penjajahan dan telah merdeka. Dalam perjuangan yang diraih oleh bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaan, kita melihat banyak ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu dan mungkin jutaan pengorbanan pemuda remaja sebagai pahlawan-pahlawan Indonesia untuk merebut kemerdekaan atas penjajahan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negeri ini, kita patut bersyukur sama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Bagi pemuda dan remaja, di luar dari hal tersebut, sebagai umat percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, lebih jauh dan lebih untuk memahaminya sebagai umat yang percaya, bukan hanya untuk secara lahiriah. Kita mempunyai Tuhan dan ada harapan setelah kita hidup di dalam bumi ini. Kita akan menghadapi kematian. Setelah kematian ada dua tempat, sorga atau neraka. Karena itu kita pun perlu mengalami kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebebasan kemerdekaan secara rohani. Kiranya pemuda remaja tidak lagi terbelenggu, tidak lagi dijajah oleh dosa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dan yang tidak berkenan pada Tuhan, dan tidak lagi seturut ajaran firman Tuhan. Mari kita lihat, setiap pemuda remaja dimanapun kalian berada, siapkanlah Alkitab. Mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan Alkitab. Alkitab secara buku yang saya miliki maupun juga yang telah tertulis di setiap HP kalian. Mari saya mengajak pemuda remaja GB Borpanas yang kau mempunyai iman yang kokoh, janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang pertama dikatakan di sini dalam perikopnya, kemerdekaan Kristen. Kesempatan ini pula dalam perenungan firman Tuhan, tema dari firman Tuhan adalah freedom,
kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya secara fisik, tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan tentang Kristen. Apa itu Kristen? Ya, luput Kristen masalah atau berbicara tentang kerohanian umatnya. Saya akan bacakan ayat ini, satu ayat saja. Galatia pasal 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan dosa atau ikatan atau belenggu kuasa setan iblis yang akan mengikat, membelenggu, bahkan menjajah kalian sebagai pemuda remaja yang dikatakan oleh para hamba Tuhan pendeta di era zaman-zaman lalu, pemuda remaja adalah tulang punggung gereja. Saya pun juga menyampaikan kepada pemuda remaja dimanapun kalian berada, kalian adalah harapan gereja, harapan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai tulang punggung gereja, kalau tulang punggungnya patah, orang manusia mengalami bongkok atau kelumpuhan. Halnya sama dengan pelayan pekerjaan Tuhan gereja. Gereja pemuda dan remajanya tulang punggungnya patah, maka gereja akan mengalami kelumpuhan atau mengalami kebongkokan secara rohani, secara pelayanan. Tidak ada lagi regenerasi penerus. Kalau orang-orang tua saja yang ada, makin lama, makin tahun, makin kian mereka makin tua, makin lagi banyak yang meninggal, maka tidak ada kata-kata yang berkata mati satu tumbuh 1000. Karena itu saya mengajak pemuda remaja dimanapun kalian berada, bangkitlah dan siaplah untuk melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan mandatkan kepada kalian semua. Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, untuk meraih yang Tuhan telah berikan tentang hal kemerdekaan bagi setiap kita semua. Orang-orang tua, mereka harus dilanjutkan dengan orang-orang yang masih muda, sehingga kalian mempunyai satu perkataan seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalian yang telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari segala ikatan jerat, bahkan segala belenggu kuasa kegelapan setan yang ingin menjerumuskan setiap para pemuda dan remaja supaya tidak lagi ada kebebasan, tidak lagi kemerdekaan kalian untuk melakukan karya penyelamatan yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kematian di atas kayu salib, supaya banyak setiap orang dapat diselamatkan, dapat menerima kehidupan yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mandat dan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Dia telah naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus supaya setiap kita, orang percaya, orang tua, bahkan khususnya orang muda yang masih mempunyai spirit, semangat dan gairah untuk melanjutkan
misi Allah Bapa di sorga untuk keselamatan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Dan mereka semua juga dapat mengalami kemerdekaan, mengalami pembebasan dari ikatan dan belenggu kuasa kegelapan. Dikatakan kita merdeka, merdeka dari segala ikatan kuasa kegelapan setan, iblis yang ingin menjerumuskan setiap manusia menjadi antek-anteknya teman-temannya untuk masuk di api neraka. Dalam hal ini, dalam penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan tidak saya perpanjang, bersingkat, tapi saudara pemuda remaja biarlah jelas dan menyimaki penyampaian firman Tuhan ini, mengerti dengan jelas bahwa kalian adalah sungguh-sungguh ingin Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib untuk melakukan segala kehendak Bapa di sorga. Kalian dipersiapkan oleh Tuhan di gereja GB Borpanas untuk melanjutkan misi Allah Bapa di sorga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk meneruskan pekerjaannya di tempat di mana kalian beribadah, di Jalan Pepaya 2, melanjutkan pekerjaan orang-orang yang sudah tua. Untuk mempersiapkan ada regenerasi yang melanjutkan pekerjaan Tuhan di GB Borpanas. Kita yang sudah tua-tua ya tidak lagi mampu dan sanggup. Apalah daya tanganku ya, maksud hati memeluk gunung, apalah daya tanganku tak sampai. Maksud hati dengan semangat ingin melanjutkan pekerjaan Tuhan, ingin ada kerinduan. Tapi pepatah mengatakan ya, hati berkehendak tapi tubuh ini lemah. Semua menyangkut tentang firman Tuhan. Maka sebab itu kalau firman Tuhan disampaikan harus sesuai dengan pembacaan kata-kata yang ada di Alkitab ini. Saya mengajak pemuda biar kalian mempunyai roh Allah yang menyala-nyala. Jangan kendor, jangan patah semangat. Jangan kalian bersembunyi mengumpat karena virus corona. Justru karena itu engkau harus bangkit dan harus menunjukkan bahwa orang muda itu ya tegar dan kokoh dan kuat. Orang-orang muda yang masih semangat itu kalau kalian mempunyai imunitas yang kuat dan ini tidak akan meninggal dunia atau mati karena virus corona. Yang lebih rentan itu orang-orang yang sudah tua, yang lansia-lansia dan juga anak-anak. Yang sesungguhnya orang-orang muda itu masih kuat untuk bertahan. Di dalam pembacaan kitab Roma pasal yang ke-12, mari memberikan satu inspirasi kepada kalian semua supaya tetap bersemangat. Ini panggilan Tuhan kepada kalian sekalian, pada kalian semua. Kesempatan yang Allah berikan, hargailah ini. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinanmu jangan kendor untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan lebih lanjut, dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak aspek dan banyak bidang. Bukan hanya melayani di gereja saja, untuk khotbah atau menjadi WL, bahkan pemain musik. Di luar gereja pun kalian bisa melayani Tuhan. Membusuk pemuda remaja yang sudah mulai patah semangat di dalam beribadah, menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan dimanapun kalian ditempatkan oleh Tuhan. Yang terakhir sekali, kerinduan hati Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan siapa yang harus kita kerjakan?
pekerjaan Bapa di sorga yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus telah naik ke sorga, ingin dia melanjutkan pekerjaannya itu melalui setiap kehidupan kita manusia, melalui Roh Kudus yang akan mengarahkan hidup kita, membimbing kita, memberikan kita satu kuasa yang luar biasa. Khususnya arahan ini buat pemuda remaja GB Borpanas, di manakah kalian berada? Engkau dengar dan kau ingat perkataan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, bahwa kalian harus dimerdekakan oleh Tuhan, mengalami kebebasan secara rohanianmu, sehingga imanmu boleh sungguh-sungguh makin meningkat kepada Tuhan, makin naik level, tidak kendor, tidak menurung. Kata orang Batak bilang menurung dan menanjak. Jangan turun, tapi tetap naik. Naik bersama-sama dengan Tuhan, naik di dalam Tuhan. Karena Roh Allah yang diberikan kepada kita sungguh-sungguh memberikan kita kemenangan di atas segala kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Dialah kemerdekaan kau miliki. Kita akan merdeka, merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengalami kebahagiaan yang sungguh luar biasa, karena Tuhan ada di pihak kita. Siapapun yang menjadi lawan kita tidak akan ada. Amin buat firman Tuhan. Nah, sore hari ini mari kita berdiri semua. Saya mengajak kalian untuk menyikapi firman Tuhan, dan kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdiri, akan mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada. Angkatlah tanganmu bersama-sama dimanapun kalian berada. Angkat tangan, yang artinya kita menyerahkan segenap kehidupan kita. Kalau kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, akan mengangkat setiap tangan-tangan kita, agar Tuhan memegang setiap kehidupanmu. Melalui tangan Tuhan menjamah setiap kalian dimanapun berada di tempatmu masing-masing. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui Tuhan firman-Mu yang telah hamba sampaikan, akhirnya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dengan sungguh luar biasa. Engkau menjamah Tuhan, menggarap setiap kehidupan anak-anak muda dan remaja GB Borpanas dimanapun mereka berada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, hari Sabtu Tuhan, tanggal 15 Agustus, Kau menjamah mereka semua. Bila mempunyai firman Tuhan tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dimaknai oleh mereka semua, sehingga mereka lagi tidak terbelenggu, tidak dijajah, tidak diintimidasi oleh kuasa roh kegelapan, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang takut, yang tidak berani untuk Tuhan, haleluya, keluar dari segala ikatan belenggu kuasa setan, kuasa-kuasa roh jahat yang membelenggu mereka Tuhan, sehingga mereka tidak ada kebebasan untuk meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan, sebagai orang-orang muda Tuhan, mereka adalah harapan gereja, sebagai tulang punggung gereja Tuhan, untuk melayani pekerjaan Allah Bapa di sorga, melalui haleluya Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk pergi memberitakan kebenaran firman-Mu, khususnya Tuhan mereka yang beribadah di GB Borpanas, supaya mereka melanjutkan tongkat estafet pelayanan pekerjaan Tuhan di GB Borpanas, supaya Allah memberikan mereka spirit semangat, memberikan satu roh Allah yang menyala-nyala kepada mereka semua, dan Tuhan akan memberkati mereka semua, berkati seluruh pengurus pemuda dan remaja GB Borpanas Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan segala amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan haleluya bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Inilah menjadi doa sembahyang hamba Tuhan untuk pemuda remaja, Engkau jamah mereka semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.